Halo bos, welcome back to my YouTube channel Zakaria Sidik. Oke, di video kali ini saya mau ngebahas tentang magang Jepang seputar gaji. Nah, kan banyak tuh kadang-kadang kita yang belum berangkat ke Jepang ini atau teman-teman yang baru-baru datang ke Jepang ini kira-kira punya pertanyaan. Wah, di Jepang itu kira-kira di bulan berapa ya gitu yang gajinya besar di pertanian Jepang ini kan kalau kerja di pertanian Jepang gitu. Nah, kalau sepengalaman saya kerja di pertanian Jepang ini yang gajinya besar itu ada dua musim ya. Yang pertama setelah musim dingin, yang kedua itu pas musim gugur. Jadi pada saat itu tuh mayoritas kebanyakan pekerjaan kita itu adalah panen ya. Jadi pada saat bulan-bulan ya dari sekitar bulan berapa ya? Dari sekitar bulan 3, bulan 4 ya kalau musim semi, bulan 3, bulan 4, bulan 2 lah, bulan 2, bulan 3, bulan 4 itu kalau di tempat saya ini, daerah tempat saya di Ibarakiken itu paling pol-polnya panen, itu lagi banyak-banyaknya panen. Terus nanti di sekitaran bulan 9, 10, 11 itu juga lagi pol-polannya panen. Jadi sekitar bulan itu wah kita auto kaya lah pokoknya. Penghasilan kita di atas rata-rata pokoknya, ya bisa berapa puluh juta sekian gitu kan. Ada beberapa tempat juga kalau di Jepang ini di daerah pegunungan ya, dataran tinggi seperti daerah Nagano, Gunma dan lain-lainnya itu. Nah, itu mereka nanti yang pol-polan paling besar gajinya itu di sekitaran bulan 7, 8, 9. Nah, itu mereka lagi musim panen ya. Kalau di Ibarakiken sekitar bulan 7, 8, 9 itu mayoritas panenannya itu kan sejenis kayak terong, terus cabai besar ya, pimang, terus kiabetsu, terus apalagi ya, itu sih ya, jagung juga kan, kayak ini di sebelah ini kan ada jagung kan, jenis-jenis kayak gitu. Nah, kalau di dataran tinggi pada bulan-bulan kayak gitu mereka lebih sayur daun-daunan seperti sawi putih ya, hakusai, kemudian ada retas ya, selada head crop ya kalau di Indonesia, terus sani retas ya, selada keriting merah, terus green uh, ya kiabetsu juga, terus mungkin ada ya sebagian green boru juga gitu kan, terus jenis sawi-sawian gitu. Nah, itu lumayan banyak banget ya. Yang paling banyak ngasilkan menurut saya ya, selama pengalaman saya kerja setahun lebih di sini, itu paling banyak ngasilkan itu retas head cropnya ya, karena jamnya itu sangat-sangat panjang banget ya, karena kita pas panen itu mulai dari panen ya, motong kan, ada yang motong, setelah motong disiram, habis disiram ya masukkan ke kardus, terus habis masukkan ke kardus diusung-usung disusun ke palet ya. Palet itu apa sih ya, papan untuk nyusun itu ya, papan untuk susunannya, untuk disusun ke mobil. Nah, itu dalam satu kali panen itu bisa sekian ratus hako, maksudnya sekian ratus kotak kardus maksudnya ya, sekian ratus kardus atau sekian ribu bahkan ya, kalau kayak hakusai dulu di tempat saya yang lama itu bahkan sampai ribuan ya. Satu hari itu bisa sampai 1.200 kardus sampai 1.400 kardus gitu ya, tergantung ya. Jadi kalau udah musim panen ya genjot terus. Itu lumayan ya, gajinya lumayan banget. Apalagi kalau di dataran tinggi, itu teman-teman yang kerja di dataran tinggi itu bahkan mereka itu kerjanya itu lemburnya itu kerja malam, mulai dari jam 2 malam. Bayangkan teman-teman ya, kalau mau ke Jepang itu harus siap ya fisik dan mentalnya ya. Mereka yang di dataran tinggi itu mulai berangkat itu jam 2 malam, panen itu sampai sekitar jam 9 pagi. Nah, sebenarnya mataharinya itu keluar sekitar jam berapa ya, jam setengah 4 ya. Jam 4 itu kalau musim panas udah sengengenya mataharinya udah keluar piar gitu, udah terang banget. Cuma ya masih agak dingin ya, masih ngantuk ya. Nah, nanti pas siangnya istirahat 2 jam kalau mereka kayak gitu. Kalau di saya ini di Barakiken ini ya normal-normal aja lah, paling cepet paling gasik itu jam 5 ya berangkatnya. Nah, untuk gajinya sendiri lumayan yang pol-polan ini. Kalau yang di dataran tinggi sana, wah itu
jos banget itu satu bulannya kalau udah musim sibuk itu bisa 20 juta sampai 30, bahkan ada yang 40 juta ya. Mulai dari 20 juta sampai 40 juta dalam satu bulan. Tapi harus diingat, kerja di Jepang itu enggak setiap bulan penghasilannya mulai dari 20 juta sampai 40 juta, enggak. Itu banyak faktor ya. Mulai dari pendapatan jumlah jam, terus UMR per daerahnya, per jam per daerah. Terus yang paling penting ini ya teman-teman ya. Yang paling penting ini mungkin semua Kensu sepakat ya, semua pemagang sepakat, yang paling penting itu kurs. Nilai tukar kurs rupiah ya. Kalau misalnya nilai yennya lagi jeblok, terus rupiahnya lagi naik, nah walaupun kita dapatnya sedikit, kita transfer Indonesia ya jadinya banyak. Kebetulan ya kayak musim-musim sekarang ini ya, musim corona kayak kemarin sekitaran bulan 2 bulan 3. Nah, sekitaran bulan 3 itu kan di Indonesia baru pertama kali diumumin tuh, wah ada yang terkena corona, Jepang udah duluan. Nah, itu kursnya rupiah itu langsung melemah. Jadi yen langsung menguat sampai tembus 150 rupiah per yen. Itu jadinya auto sultan ya. Yang bisa ngirim di waktu itu auto sultan. Nah, ini untuk teman-teman nih yang mau berangkat magang ke Jepang kan, penasaran nih mungkin pengen di daerah dataran rendah atau dataran tinggi, karena tadi saya bilang di dataran tinggi bisa sampai 40 juta ya satu bulan. Itu bener teman-teman, cuma ya kalian harus tahu kerjanya ya bener juga gitu, gajinya gede ya kerjanya gede juga gitu, sesuai. Jadi silahkan teman-teman pilih ke Jepang itu ya. Di tahun 2018 itu kan dibuka besar-besaran untuk program kerja magang ke Jepang sebagai tenaga kerja asing ya, dibuka besar-besaran. Terutama ada beberapa sektor ya, kayak seperti pertanian, terus konstruksi, terus masih banyak lagi ya. Kebetulan saya di pertanian kan. Nih di pertanian itu wah besar-besaran banget. Itu terbagi menjadi dua teman-teman. Ada yang program 3 tahun dan ada program 1 tahun. Nah, kalau yang program 1 tahun itu yang saya ceritakan tadi, yang di dataran tinggi sana. Kalau di tempat saya ini kan program 3 tahun ya, jadinya masalah gaji ya standar. Cuman pada saat sekitaran bulan 2, 3, 4 sampai ya 2, 3, 4 terus kemudian 9, 10, 11 itu gaji kami di atas rata-rata ya. Kalau misalnya rata-ratanya misalkan gajinya dengan kurs yang bagus, dengan jumlah jam yang bagus, pengumpulan stabil ya, satu bulan kalau 15 juta mah pasti ya dikocek ya. Itu poinnya kurs ya ini ya, yang paling utama ini kurs ya. Nah, kalau misalnya pas di bulan-bulan panen itu ya berapa ya, kalau 18 mang itu ya sekitar 25 jutaan dapat lah ya, sekitar 25 juta sampai 27 juta ya, tergantung kurs kan ya. Nah, kan pernah kemarin soalnya sekitaran segitu dapatnya 17 sampai 18 gitu kan. Bahkan teman-teman di sekitaran saya ini, karena mereka ada yang full gitu, mereka panen hakusai full, itu ada yang sampai 24 mang ya. Bukan saya, teman-teman saya. Sopo kayak jenenge, lali ya. Nah, itu bisa sampai dapat 24 mang, itu kalau dirupiahin ya sekitar 30 juta. Itu pas musim sibuk. Tapi pada saat hima atau pada saat sepi gawean yo balik meneh ya. Ya sekitar dari 13 gitulah, belasan gitu ya. Enggak sampai puluh-puluhan. Karena kita juga kan di sini kan butuh makan nih. Makan, jajan, pulsa, wifi, itu semua bayar teman-teman. Ya, jadi kebutuhan kita itu ya masih dipotong lagi, gaji kita itu dipotong. Banyak potongannya ya. Selain daripada apato, gas, air, listrik ya, kita juga kan harus jajan, terus wifi, terus apa lagi ya, minum ya. Ya jajan lah, apalagi teman-teman yang merokok gitu kan. Untuk teman-teman kalau misalnya tertarik untuk yang kerja program 3 tahun, silahkan monggo cari-cari aja informasinya di LPK, biasanya itu ada pembukaan ya.
Yang paling sering itu yang 1 tahun ya. Yang 1 tahun itu akan ada pembukaan penerimaan setiap tahunnya, karena siklusnya kayak gitu ya. Yang udah, karena mereka udah habis kontraknya kan 1 tahun, nanti mereka pulang digantikan dengan yang baru lagi kayak gitu. Kalau yang 3 tahun ini sebenarnya ya sama kayak yang 1 tahun, cuman kami itu diperpanjang menggunakan cara tes ya, ada ujiannya, uji kompetensi lah, kayak ujian nasional gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak lulus nih tes di Jepang udah 8 bulan, terus kan kita tes ikut ujian tertulis dan ini prakteknya kan, oh ternyata nggak tuntas, kita pada saat ujian nggak lulus, nilainya jelek, itu ada remedial. Nah pas remedial itu nanti misalnya nggak lulus ya, yang 3 tahun ini nih cukup 8 bulan aja, bukan 3 tahun. Jadi Indonesia Kairu lah pokoknya kalau misalnya 2 kali ujian nggak lulus. Tapi kalau misalnya pada saat yang ujian susulannya itu lulus ya, berhasil bisa mencapai 3 tahun kerja di Jepang ini. Seperti itu teman-teman. Di Jepang ini jadi tenaga asing itu enggak kayak di negara lain ya, enggak tahu lah ya kalau di negara lain ya. Kalau di Jepang ini ya harus ada prosedurnya, memang ya ketat ya. Kalau yang misalnya nggak lulus ya nggak lulus, dipulangkan. Yang lulus ya bisa melanjutkan. Seperti itu ya kira-kira teman-teman ya. Di Jepang ini paling banyak gaji itu ada bulan-bulan tertentu. Kalau yang di dataran rendah seperti di Baraki ini ya sekitaran bulan 2, 3, 4 itu full ya. Kalau itu misalnya kita nanam selada, kalau misalnya di dataran tinggi ya sekitar akhir bulan 6, bulan 7, bulan 8 sampai bulan 9 itu penghasilan bisa pol-polan ya, bisa sampai 30 bahkan 40 juta ya, itu di dataran tinggi ya, tergantung kurs dan nilai tergantung perolehan jam dan kurs ya. Nah, terus ini yang paling nggak kalah penting itu tergantung komoditi yang ditanam. Nah, misalnya kayak nanam ninjing itu wortel teman-teman. Kalau misalnya kayak yang nanam wortel itu musim sibuknya itu ya kayak bulan ini, bulan bulan akhir bulan 5, bulan 6, bulan 7. Nah itu ninjing wortel itu lagi sibuk-sibuknya panen terus. Lah kalau misalnya kayak negi daun bawang, nah itu sibuk terus tuh teman-teman, duitnya besar itu negi itu kalau yang kerja di negi. Cuma ya nggak mesti lah ya, karena apa, negi itu nggak musim panas nggak musim dingin. Kalau misalnya udah punya gawean panen, itu jamnya pasti panjang. Karena apa, gawean mereka yang di negi daun bawang itu cukup santainya gimana, mereka habis panen di lapangan langsung dibawa ke ruangan ya, di ruangan dibersihkan. Pada saat proses pembersihannya itu memakan waktu yang cukup lama. Jadinya karena kita di sini dibayarnya per jam, nah itulah yang menghasilkan uang semakin banyak kayak gitu teman-teman. Oke, yang baru nyimak video saya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kalau ada pertanyaan silahkan coret-coret aja di kolom komen. Ini niat banget ini. Sebenarnya udah kehabisan ide nih mau bikin konten apa gitu kan untuk YouTube nih, tapi wes lah ini kan. Kebetulan teman-teman juga kan di kolom komen tuh ada yang bilang penghasilannya kapan gitu yang besar gitu kan, ya wes ya jadi konten. Jangan lupa ya like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Ini sumber penghasilan kami ini, walaupun jamnya nggak seberapa tapi lumayan alhamdulillah ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.